Hai Andika, guys di video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana caranya menjadi konten kreator, entah itu di platformnya YouTube yang biasanya disebut dengan YouTuber mungkin, dan juga entah di TikTok yang biasanya mungkin juga disebut dengan TikTokers, dan semua itu kita lakukan hanya dari smartphone dan diedit juga di smartphone menggunakan aplikasi KineMaster. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan kalau kalian lihat video part pertama saya tentang KineMaster, saya ada bilang kalau itu adalah pertama kalinya saya menggunakan aplikasi KineMaster. Poinnya berarti saya nggak pro-pro banget. Jadi buat kalian yang mungkin pengen lebih pro bisa nonton channelnya Mas Anjas dari Downnet Film atau channel-channel lain tentang KineMaster. Tapi poin saya di sini adalah kalau saya orang yang baru pertama kali pakai KineMaster udah bisa, saya yakin kalian juga pasti bisa meskipun kalian sama-sama amatir dan sama-sama newbie-nya dengan saya. Jadi sekarang nggak ada lagi alasan, bang, saya pengen jadi konten kreator tapi saya cuman punya smartphone. Gak ada lagi alasan, karena sekarang dengan aplikasi KineMaster dan smartphone kalian udah bisa bikin video yang menurut saya overkill banget. Oke, jadi langsung aja kita mulai ya belajar sama-samanya. Anggap aja ini kuliah online tapi dengan saya. Dan untuk user interface-nya KineMaster ini menurut saya sangat easy to use. Sekali lagi untuk saya yang baru pertama kali pakai KineMaster itu langsung ngerti karena gampang banget dan menunya juga lengkap. Jadi untuk user interface pertamanya seperti ini, kita bisa lihat kalau di bagian ini, di bagian untuk store ini, KineMaster ini memiliki banyak banget premium yang nanti juga akan saya jelaskan, cuman itu nanti aja. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu tutorialnya KineMaster, kalian bisa klik yang ada di sini, yang ada logo YouTube-nya ini. Nah, nanti dia akan ke link ke YouTube dengan keyword KineMaster tutorial. Jadi tutorialnya itu bakalan banyak banget. Nah, jadi pertama untuk memulai video kita bisa pilih tanda plus yang lingkarannya paling besar di sini, kita pilih aja. Dan akan muncul menu untuk aspek rasio. Jadi ada aspek rasio 16:9 yang biasanya kita upload di YouTube. Kemudian 9:16 kalau kalian pengen upload di TikTok karena videonya vertikal, atau 1:1 kalau kalian pengen uploadnya di Instagram. Nah, ini karena kemarin saya udah bikin video yang di part pertama kemarin, jadi nggak usah saya bikin project baru. Jadi kita buka aja project saya yang kemarin. Nah, kalau misalkan udah ke save nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kalau kalian pengen edit, kalian ya tinggal tekan tombol yang ini. Dan sebelum mulai tentu kalian pilih konsepnya dulu. Kalau dari saya itu tipikal orang yang kalau bikin video pasti saya pilih musiknya dulu. Karena menurut saya video tanpa musik yang enak itu kayak sayur kurang garam. Apalagi kalau musiknya menurut saya kurang menggugah semangatnya audiens gitu, menurut saya nggak nyaman. Tapi kalau kalian tanya kenapa DKID musiknya itu aja, karena DKID itu kan sebenarnya konten gadget, yang gadget itu bisa launching 7 hari 7 kali atau bisa dibilang setiap hari, dan DKID juga uploadnya setiap hari. Jadi kalau saya harus memilih musik yang biasanya butuh waktu lama banget, saya bisa upload mungkin 1 bulan 4 kali. Untuk memilih musik kalian bisa centang dulu yang di bagian icon audio yang ada di sini ini ya, kalian centang. Cuman di sini terbatas karena kalau misalkan kalian pilih KineMasternya yang versi free itu terbatas. Tapi kalau kalian mau mengeluarkan uang lebih, kalian bisa pilih KineMaster yang premium dan kalian bisa menuju ke store-nya nih. Nah, kemudian kalian bisa pilih musiknya, dan di sini banyak banget musik ya. Ini kalau saya scroll bisa sampai besok mungkin karena saking banyaknya musik yang ada di store-nya KineMaster yang premium. Dan gak hanya musik, kita juga bisa pilih sound effect di sini. Jadi ada mulai dari telepon, musik dan lain-lain. Pokoknya lengkap lah. Dan kalau kalian merasa musiknya di KineMaster kurang cocok dengan kalian juga bisa import musik yang mungkin kalian download dari source yang lain. Kemudian setelah menentukan musiknya yang pas, hal pertama tentu kita import video yang akan kita edit. Nah, cara importnya kita bisa pilih yang bagian sini. Ini ada media di sini. Kita klik aja, kemudian akan muncul beberapa menu. Kalau misalkan kalian pengen videonya hitam dulu di awal seperti ini, ya kalian bisa pilih background hitam. Cuman kalau misalkan kalian pengen langsungan, ya kalian bisa pilih hasil atau album yang ada di smartphone kalian. Contohnya kalau misalkan ini, nah ini adalah hasil-hasil yang kemarin ketika saya bikin video part pertama. Dan ini langsung aja ya, karena saya kemarin udah bikin. Jadi ini adalah video yang sudah saya import. Setelah kita import, dia akan muncul di layer yang pertama, yang di sini ya, yang ada tandanya kuning ini. Ini kalau misalkan ini saya centang bagian layer ini, bagian untuk sequence-nya ini, itu akan muncul banyak banget layer. Nah, layernya seperti ini, banyak ya. Dan untuk media pertama yang kalian import itu akan munculnya di atas sendiri, seperti ini. Nah,
Proses pertama mungkin kalian harus cutting dulu ya, karena nggak mungkin kalian shoot video editing itu tanpa cutting itu, kecuali kalau kalian bener-bener nggak ngedit, karena cutting itu bener-bener basicnya editing. Nah, untuk cutnya gampang banget nih. Jadi cutnya ini terdiri dari 4 bagian. Jadi kalau misalkan kita mau cut di menit ke-6 ini ya, kalian tinggal klik aja tombol yang gunting ini, bukan tombol, menu yang gunting ini. Kemudian kalian klik, akan muncul 4 pilihan nih. Jadi trim to left of playhead, artinya kita akan membuang yang bagian kiri. Nah, ini kalau misalkan kita klik yang trim to left of playhead ini, yang bagian atas ini, nah bagian kirinya akan hilang. Jadi video akan dimulai di timestamp yang kita tandai warna merah tadi. Kalau misalkan kita mau membuang yang kanan ya, misalkan kita mau membuang yang kanan, jadi area yang kanan ini nanti, ya segini ini akan hilang. Kalau misalkan kita pilih trim to right of playhead, nah hilang. Kemudian juga ada pilihan split at playhead, artinya dia akan membagi 2 video. Jadi kalau misalkan ini saya klik, nah bagian kanannya nggak kebuang, bagian kirinya nggak kebuang, tapi dia dibagi menjadi 2. Kemudian juga ada, nah kalau misalkan kalian salah ngetrim atau salah cutting, kalian bisa pilih menu di sini. Ini ada undo dan ini adalah redo. Jadi kalau misalkan salah nih, tinggal diunduh aja seperti ini. Kemudian tadi untuk cuttingnya juga masih ada ya, kita harus klik dulu di bagian layer sampai dia warnanya kuning seperti ini. Jadi ini tandanya adalah layer yang akan kita edit, warna kuning ini, kuning yang ada di sini. Nah, setelah itu tadi terakhir ada split and insert freeze frame, di mana berarti dia akan split dan di bagian yang di merah ini, garis merah lurus ini, dia akan nge-freeze. Jadi kalau misalkan ini saya tekan search, nah dia akan muncul layer baru dan itu akan nge-freeze. Jadi kalau misalkan saya play, nah search, nah dia akan nge-freeze seperti itu. Oke, jadi untuk fitur-fitur cuttingnya seperti itu ya. Gampang banget kan ya? Gampang banget, ini gampang banget. Kalian harus cobain karena ini fun banget. Kemudian kalau di KineMaster ini saya sarankan sih, setelah kalian udah selesai cutting, videonya udah bener-bener selesai, durasinya pas sesuai yang kalian inginkan, kalian grading dulu. Biasanya kalau saya di Adobe Premiere Pro, saya akan grading terakhir karena kan dia punya adjustment layer ya, dan semua layer yang dilewati oleh adjustment layer dia itu akan ikut ke grading. Tapi kalau ini enggak, karena dia nggak punya adjustment layer, jadi kita harus selesai itu kita grading dulu. Misalkan nih, nah di sini karena ini kan tema video saya yang kemarin itu kan continuous ya, dimana saya berbicara dengan kalian, berbicara dengan audiens. Jadi video dasarnya, layer utamanya itu saya berbicara dengan kalian kayak semacam diskusi. Jadi pasti kayak kondisi lightingnya itu udah pas, kemudian gambarnya itu juga udah pas. Jadi kalau misalkan saya grading itu bisa semuanya sama. Misalkan layer yang ini kemudian saya grading ya, gradingnya ini kita bisa pilih color filter, dimana kita nggak usah pakai menu adjustable seperti ini. Kalau misalkan kalian nggak suka filternya, ya pilih aja none di sini ya, kita bisa matikan. Kemudian kita bisa pilih di adjustment. Nah di adjustment ini, menurut saya untuk sebuah software editing di HP ini itu udah lengkap banget. Jadi ada brightness-nya bisa kita atur di sini kalau misalkan terlalu terang atau terlalu gelap. Kemudian kontrasnya juga bisa kita atur. Kemudian juga ada saturation di sini ya. Kalau misalkan warnanya kurang terang, kurang jelas, ada vibrance juga, ada temperatur, shadow, gain, gamma, lift, dan banyak banget ya. Dan ketika selesai saya sarankan apply to all. Nah seperti ini. Nah kalau misalkan udah kita apply all, itu layer keduanya atau media keduanya warnanya akan sama. Nah setelah itu baru kita bisa main di overlay atau di layer yang lain. Next, lanjut kita pelajari tentang yang namanya layer yang ada di KineMaster. Jadi ini ada logo layer di sini ya, di bagian kiri sini. Nah ini kan udah ikonnya udah jelas, layernya itu kayak gambarnya itu kayak roti lapis yang bertumpuk. Karena memang layer itu konsepnya seperti ini. Jadi kalau misalkan di Photoshop atau di Adobe ya, itu yang bagian atas adalah yang ditampilkan di video. Tapi kalau di KineMaster adalah sebaliknya. Jadi kalau misalkan di bawah ini jadi layer, anggap aja ini roti lapis, dan ini adalah lapisan yang paling atas, ini lapisan yang kedua, lapisan ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau di Adobe Premiere Pro yang lapisan atas akan ditampilkan di video. Kalau di KineMaster lapisan yang paling bawah. Jadi kalau misalkan ini adalah audio ya, yang hijau ini bagian audio, yang atas ini bagian media atau video. Dan kalau yang garis merah ini melewati layer yang kedua, nah video layer yang pertama ini,
yang saya ada TV pakai API itu nggak bakalan terlihat. Yang terlihat adalah layer kedua yang saya menata setup untuk kamera overhead ini. Jadi konsepnya layer itu seperti itu. Dan kita sekarang layer dari KineMaster ini banyak banget. Pertama ada media. Media ini adalah video. Jadi kalau misalkan saya klik di sini kemudian media, kita bisa pilih video lain untuk menumpuk layer yang pertama. Nah, ini tricky nih. Menurut saya agak tricky dan kemarin saya ada bilang kalau saya pertama kalinya pakai KineMaster. Jadi saya kemarin sempat bingung juga. Karena ternyata kalau di Premiere Pro kan pokoknya layer yang teratas itu kita bisa transisikan. Nah, kalau di sini enggak. Jadi yang bisa ditransisikan adalah layer utama yang ada di bagian paling atas. Nah, di layer utamanya ini kalau misalkan saya klik yang tanda plus ini ya, itu akan muncul pilihan transisi yang banyak banget. Tapi kalian harus perhatikan untuk layer yang kedua ini nggak ada tanda plusnya. Jadi dia memiliki limitasi dalam transisi. Memang ada transisinya, cuman pilihannya cuman ini. Jadi ini animation, ada fade, ada pop, ada slide right. Animasi-animasi transisi yang biasa lah, yang standar, yang nggak sebagus ketika yang ada tanda plusnya ini. Ya kalau ada di tanda plusnya ini animasinya, transisinya itu keren-keren, cuman kalau ini ya standar lah. Kemudian ada juga efek ya, di sini ada efek. Jadi kalau misalkan kita mau pilih efek, misalkan nih kita pilih basic effect kemudian Gaussian blur misal. Nah, ini akan muncul layer baru dengan tulisan FX Gaussian blur. Nah, kalau kita klik itu akan muncul efek Gaussian blurnya yang bisa kita edit juga. Jadi misalkan kalian bikin video dokumentasi, misalkan kalian wawancara seseorang yang identitasnya harus dirahasiakan gitu ya, kalian bisa blur mukanya nih di sini. Kalau misalkan kalian nggak pengen efek blur, juga kalian bisa pilih kayak ghosting seperti ini, macam-macam lah. Dan di sini juga udah ada previewnya. Jadi disesuaikan aja dengan tingkat dengan kreativitas kalian. Kemudian juga ada overlay. Nah, overlay ini contoh kalau misalkan kalian pengen bikin sesuatu tutorial yang kayak tutorial dari misalkan cara membuka WhatsApp misalkan ya, itu kan kalian bisa pakai smartphone, kemudian kalian bisa pilih di sini nih fingerprint, kita bisa sesuaikan sama seperti di Gaussian blur tadi. Jadi ibaratkan ini saya adalah HP dan ini tutorialnya cara membuka WhatsApp gitu misal. Nah, ini kita play. Nah, dia akan touch seperti itu. Tuh kan. Jadi menurut saya ini sih untuk sebuah aplikasi di HP itu lengkap dan bisa dibilang instan banget karena semuanya itu ada. Bahkan kalau misalkan kita pilih get more ini ya, itu juga banyak banget. Kita bisa pilih listrik, thunder, kemudian apalagi efek, hologram, radar, illusion. Keren banget gitu loh. Di Adobe Premiere Pro aja nggak ada template yang seperti ini. Ada, cuman kita harus beli di pihak ketiga dan harganya lumayan mahal. Oke, sekarang lanjut ke teks. Kalau teks ini biasa sih ya, standar. Kemarin saya sempat pakai, tapi banyak yang komplain, "Bang, fontnya kok standar banget?" Ya maaf, karena itu kan cuman video coba-coba aja. Dan kalau misalkan kalian mikir fontnya biasa aja nih, kalian bisa pilih fontnya seperti ini. Dan disediakan lumayan banyak kok fontnya. Kemudian terakhir ada handwriting. Nah, handwriting ini kalian bisa handwriting di layarnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen tanda tangan di video kalian untuk watermark, pakai overlay atau layer handwriting ini bisa. Dan sekarang setelah proses cutting, proses grading, proses kalian kasih efek, kalian kasih overlay udah selesai, tentu kita sinkronkan dengan musiknya ya. Kalau saya sih biasanya terakhir musik. Mungkin kalian punya preferensi tertentu musik di awal, ya terserah. Tapi kalau saya biasanya workflow saya musik itu ada di akhir. Nah, untuk mencontohkan audio musik, ini saya sudah bikin footage yang saya juduli bikin copy ini. Nah, kalau kalian lihat ini saya kemarin banyak yang tanya judulnya musiknya apa. Nah, ini Texas Style. Ini saya download di Epidemic Sound. Dan karena saya download di Epidemic Sound, kalau misalkan saya mau import, itu saya masuk ke folder. Nah, di sini folder, kemudian ada download dan ini adalah hasil downloadan saya. Nah, kemudian saya tinggal misalkan ini ya, saya klik. Dia akan muncul preview dulu. Kemudian kalau kalian udah oke, tinggal plus. Nah, dia akan muncul di layer seperti ini. Cuman ini nggak akan kita pakai karena kemarin kita pakai yang Texas Style ini. Dan ketika audionya udah selesai diimport, mungkin kalian ngerasa, suaranya terlalu kenceng deh. Pertama, kalau misalkan video kayak gini aja ya, video nggak ada orang ngomong, kalian ya bisa diklik di bagian audionya sampai kuning seperti ini. Sama konsepnya dengan yang media atau video tadi. Kemudian kalian klik bagian volume. Kemudian kalau misalkan kalian 0 ya suaranya nggak ada. Ini kalian tentukan aja di sini. Kemudian kalian juga bisa pilih equalizernya mulai dari pitch, kemudian channel right dan channel left-nya seperti apa. Tapi kalian juga bisa menggunakan
trik yang kedua yang namanya adalah volume envelope. Jadi kita klik dulu bagian audionya seperti ini. Kemudian bagian sini ya, volume envelope ini. Kemudian kalian bisa pilih untuk tingkat volumenya seperti apa. Dan kalau kalian lihat di bagian sini kan ada kayak 3 titik gitu ya. Sama kayak masking kalau di Adobe Premiere Pro. Setelah itu kalau kalian merasa musiknya udah pas, kalian pengen tambah-tambah sound effect juga bisa. Di sini kalau misalkan saya contohkan, di sini ada sound effect yang udah saya download juga. Karena kemarin kan saya bikin part satunya itu di OnePlus 8 Pro tanpa mic eksternal. Jadi suaranya itu mecah, kurang fokus. Jadi untuk bagian scene ini saya kasih sound effect. Dan sound effectnya kira-kira seperti ini. Nah, di bagian ini kalau kalian dengarkan kan sound effectnya itu suara air masuk ke dalam kopinya itu jelas banget. Karena emang itu pakai sound effect. Nah, kemudian terakhir suara mengaduk kopi. Karena menurut saya suara mengaduk kopi itu kayak relaxing aja. Jadi makanya saya bikin terakhir. Oke, jadi setelah musiknya sudah disinkronkan, ya udah selesai. Dan yang menarik, ini bagian terakhir ya. Dan yang menarik bagian terakhir ini adalah bagian export. Dan KineMaster ini bisa mengekspor video sampai 4K. Dan saya kemarin ngekspor video ini ya, 7 menit, jadi totalnya 7 menit 58 detik video yang udah saya upload di YouTube kemarin. Dan kalau kalian lihat, pilihan ekspornya ini bisa sampai 4K. Bayangkan, ini adalah sebuah aplikasi editing di smartphone, tapi dia bisa ekspor 4K dan cukup cepat. Kemarin saya ekspor video itu mungkin sekitar 10 menit udah selesai. Jadi cukup cepat banget. Kalau di Adobe Premiere Pro dengan spesifikasi komputer saya yang udah RTX 2060 padahal itu ekspor 4K masih cukup lelet. Tapi di KineMaster ini mungkin kodeknya ya. Jadi kodeknya udah dioptimalisasi mungkin sama KineMaster, jadi untuk ekspor 4K itu lumayan cepet. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya kelas online basic dari KineMaster ini. Sekali lagi basic, kalian masih bisa kembangkan lagi dengan kreativitas kalian. Karena menurut saya fitur dari KineMaster ini bener-bener bisa dibilang unlimited lah. Kalian tinggal kembangkan dengan tingkat kreativitas kalian. Semakin kalian kreatif, semakin bagus juga video yang kalian hasilkan. Jadi nggak ada alasan lagi kalau bang, waduh saya pengen jadi content creator tapi saya cuma punya smartphone. Nggak bisa alasan lagi kalian ya. Kalian harus bisa. Karena sekarang udah ada aplikasi yang menurut saya udah cukup lah kalau misalkan kalian adalah konten kreator yang mungkin pemula dan cuman punya smartphone sebelum akhirnya membeli laptop. Ya, kalian menurut saya udah cukup banget di KineMaster ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on